Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohana Alfiani Daba. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, kita lihat tentang definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebutkan dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Berikut kita lihat ada sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama kita lihat tentang sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredaran darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah tertutup yaitu peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Yang berikut kita lihat tentang bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi atas dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri, darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut dengan sistem peredaran. Dari sistem, organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ di atas, jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava inferior, sementara vena yang berasal dari sistem organ di bawah jantung dibawa oleh vena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu merupakan suatu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor, yaitu darah yang mengandung CO2. Yang berikut kita lihat tentang sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 itu masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuangkan ke luar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO. Terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya darah bersih ini akan keluar ke paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung atau bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawakan darah bersih. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan jantung menuju ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru, kembali lagi menuju vena pulmonalis dan serambi kiri jantung. Secara ringkas, urutan sistem peredaran darah yaitu yang pertama sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah yaitu dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Dan sistem peredaran darah besar yaitu peredaran dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembalikan ke jantung. Berikut kita lihat tentang fungsi peredaran darah. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu agar tetap stabil. Sekian dan terima kasih atas perhatian, diucapkan terima kasih.